Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Zahra Hamidah, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang etika Pancasila atau Pancasila sebagai sistem etika. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Ani Hamidah sebagai tugas akhir semester 2. So, let's get started. So, what is Pancasila? As we know, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti semua hukum yang ada di Indonesia bersumber pada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai way of life bangsa Indonesia. So that means Pancasila merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan serta panduan kepada rakyat Indonesia untuk hidup berbangsa dan bernegara yang baik di Indonesia. Pancasila menjadi sistem etika karena di dalam Pancasila terdapat nilai, norma, dan moral yang merupakan konsep yang saling berkaitan dan akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Pancasila merupakan suatu nilai yang menjadi sumber bagi segala penjabaran norma baik dan norma hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan tuntunan moral yang dapat diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Jadi Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia tidak hanya sebagai sesuatu yang tertulis, tetapi juga sesuatu yang harus kita lakukan dan wujudkan dalam berbagai aspek kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. So, etika Pancasila merupakan cara atau tuntunan bagaimana kita harus hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. So, is it important? Apakah kita amat sangat membutuhkan Pancasila untuk hidup sebagai sebuah bangsa yang baik? Jawabannya adalah of course, we need Pancasila untuk hidup sebagai tuntunan dan panduan untuk kita hidup, karena as we know, Pancasila merupakan dasar negara kita. Tanpa Pancasila, of course, we couldn't be like this. Kita tidak akan bisa mencapai sesuatu yang merupakan cita-cita bangsa tanpa adanya Pancasila. So, etika dan nilai-nilai dari Pancasila seperti yang kita tahu ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. So, bagaimana kita mengamalkan hal ini pada saat kita hidup atau pada saat kita berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari? So, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, of course, nilai ini merupakan nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak antara manusia dan Tuhan. Seluruh nilai kebaikan itu bersumber dari Tuhan, yaitu apabila perbuatan yang baik berarti tidak melanggar perintah Tuhan, dan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Bisa kita bayangkan, tanpa nilai ini, tanpa sistem etika ini, pasti hidup tidak akan mendapatkan panduan yang baik bahwa kita hidup sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan. Tentu Tuhan memiliki aturannya untuk menjaga dan membuat manusia hidup dalam damai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila memenuhi sila kemanusiaan. Jadi, keadilan masyarakat antara keseimbangan antara lahir, batin, jasmani, dan rohani, individu, dan sosial. Jadi makhluk yang dikatakan baik, beretika baik adalah yang memenuhi sila kedua juga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dia memperlakukan manusia lain dengan baik dan juga menjaga agar manusia itu dapat merasakan hidup sebagai seorang manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi, dalam nilai etika ini, persatuan dan kesatuan adalah yang utama. Apabila walaupun itu merupakan mungkin adalah masalah agama yang melibatkan sila pertama, yaitu mungkin perintah Tuhan. Tetapi jika memang itu buruk untuk persatuan bangsa dan dapat memecah belah, itu juga tidak dapat dikatakan sebagai hal yang baik. Dengan etika bisa kita lihat ya, tanpa adanya etika ini mungkin kita sudah tidak bisa disebut sebagai sebuah negara, karena negara pastinya membutuhkan persatuan dan kesatuan untuk tetap menjadi negara yang kuat dan utuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Jadi dalam nilai etika ini, sesuatu itu dikatakan baik apabila dapat memenuhi dan disetujui bermanfaat bagi banyak orang. Walaupun mungkin itu baik, tapi jika hanya untuk sebagian orang, untuk apa? Karena yang terpenting dalam nilai ini adalah kebaikan bersama. Semakin banyak yang setuju, semakin banyak terbantu, semakin banyak yang merasakan manfaatnya, maka hal itu dianggap baik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila ini tadi sebenarnya di sila kedua kan juga sudah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jika dalam sila kedua lebih merujuk kepada keadilan individu sebagai seorang manusia, dalam sila kelima ini lebih mengarah kepada keadilan untuk pada konteks sosial. Jadi nilai-nilai ideal yang baik adalah apabila sesuai dengan prinsip banyak orang dan keadilan banyak orang. Dari sini, dari sistem etika ini, dari nilai-nilai yang pertama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kebijaksanaan, bisa kita bayangkan jika kita hidup tanpa etika Pancasila, tentu negara ini tidak akan menjadi kuat, negara ini akan terpecah belah, negara ini mungkin tidak akan mencapai titik saat ini. Jadi dengan adanya etika Pancasila, kita dapat menyatukan bangsa ini, kita mendapatkan pedoman untuk bagaimana hidup dan mempertahankan negara ini tetap baik, tetap kuat, dan tetap bersatu. Tanpa adanya etika Pancasila, tentu semua itu akan kacau karena semua orang akan memikirkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain, dan tidak punya rasa cinta tanah air untuk tetap mempertahankan negara ini. Jadi, tentu etika Pancasila itu amat sangat penting, so it is important. Etika Pancasila adalah sesuatu yang penting untuk kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa etika Pancasila, semua akan it's gonna be a chaos. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi negara Indonesia. So, oleh karena itu kita harus tetap mempertahankan, mengamalkan, dan terus menjaga agar Pancasila dan etika Pancasila tetap ada di diri dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya kira that's enough for me. I'm sorry if it's kurang berkenan, ada yang kurang berkenan ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.